Ahmad Suparmin, Rizky Pratiwi, Arya Kurniawan, Diva Fadila, Faizul, Gusti Dafa, Rizky Pratiwi, Muhammad Endru, Muhammad Irfan, Muhammad Rajab, Muhammad Rizky, Marwa, Raihan, Raida, Rahima, Sulis, Yani. Sebelumnya, Ibu ingin tanya. Haji Novel sama? Sebelumnya nih, ada yang tahu nggak apa itu pengacaran? Jalan. Ada yang lain? Suatu pendapatan padat yang dilelehkan. Yang lain? Oke, baiklah. Kita bakal jelasin dulu itu pengacaran logam. Apa sih itu pengacaran? Jadi, pengacaran ini adalah ada spidol. Dari mana? Namanya? Ketua seperti itu. Jadi di sini proses pengacaran adalah salah satu teknik pembuatan produk di mana logam dicairkan dalam tungku pelebur kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan yang serupa dengan bentuk asli dari produk cor yang akan dibuat. Jadi ini adalah proses pengecoran dan ini adalah cetakan. Pengecoran juga dapat diartikan sebagai suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bagian dengan bentuk yang mendekati bentuk geometrik akhir produk jadi. Jadi ini yang garis hijau itu adalah logam yang dipanaskan. Terus klarifikasi pengacaran. Jadi itu ada dua. Yang pertama, expandable mold itu adalah pengacaran dengan cetakan sekali pakai. Sedangkan yang kedua itu permanent mold atau pengacaran dengan cetakan permanen atau dipakai berkali-kali. Jadi pengacaran sekali pakai itu contohnya cetakan pasir. Jadi dia bisa dipakai cuma sekali lalu dihancurkan. Sedangkan pengecoran cetakan yang dipakai berkali-kali itu contohnya besi. Jadi dia bisa dipakai lebih dari sekali. Jenis-jenis tungku pelebur itu ada 4. Yang pertama itu ada tungku busur listrik. Yang kedua tungku industri, yang ketiga itu tungku crucible, yang keempat itu tungku cola. Jadi untuk gambar yang ini itu electric induction coil. Itu adalah tungku industri. Selanjutnya itu tungku busur listrik. Yang pertama itu laju peleburan pada laju produksi tinggi. Yang kedua itu tingkat populasi lebih rendah dibandingkan tungku lain. Kenapa dia disebut rendah? Karena pembakaran dia itu di dalam.
di dalam tungku, jadi tingkat populasinya rendah. Sedangkan kalau pembakarannya itu di luar, tingkat populasinya itu tinggi. Sedangkan yang ketiga itu memiliki kemampuan menahan logam cair pada temperatur tertentu atau jangka waktu lama untuk pemaduan logam. Kenapa dia disebut pada temperatur tertentu, jangka waktu lama? Jadi tungku busur listrik ini dia pengeringannya itu lama dibandingkan tungku yang lain. Kenapa dia lama? Karena dia di dalam tungku. Jadi kalau di dalam tungku itu kita bisa mengatur temperaturnya, sedangkan di luar tungku dia cepat mengering. Ini contoh untuk tungku busur listriknya. Benda materialnya akan cair atau meleleh. Simak aja dulu videonya. Seperti yang dilihat ada 3, nah itu adalah elektroda. Ini adalah tungkunya, ini adalah material yang akan dilelehkan, dan ini adalah tungku pemanasnya. Tungku induksi. Jadi tungku induksi ini itu banyak digunakan pada industri pengecoran kecil. Ini crucible. Crucible itu tempat untuk mencairkan atau dia sumber panas. Biasanya digunakan untuk pengecoran logam non-ferro. Dapat digunakan untuk keperluan superheating guna memperbaiki kemampuan air logam cair. Mampu menahan temperatur konstan jangka waktu yang lama, cocok untuk die casting atau pemandu logam. Jadi electric induction ini itu ring kecil ini dia berbeda dengan tungku yang pertama tadi. Yang pertama itu menggunakan elektroda, sedangkan yang induksi ini menggunakan electric education coil. Ini contoh tungku industri. Jadi yang saya buatkan ini itu adalah untuk material yang akan kita cairkan. Terus garis yang ini itu untuk pendingin. Jadi dia kan di dalam tungku nih. Jadi untuk waktu pendingin kan, kalau di dalam tungku tuh lebih lambat dinginnya. Jadi untuk pendingin
Jadi ini tuh adalah perangkat pembawa cairan. Jadi yang ini, ya kan? Itu pembawa cairan logam. Itu namanya ladel. Jadi itu untuk menahan temperatur logam dari padanya untuk masuk ke cetakan. Di luarnya itu besi, tapi di dalamnya itu pasir. Nih, jadi ini cetakannya itu di luarnya itu besi, tapi di dalamnya itu pasir. Itu ada 5 menit ya. Tungku crucible. Merupakan tungku yang digunakan secara luas sejak awal sejarah pengacoran. Jadi ini mungkin tungku paling awal atau tungku paling muda. Proses pemanasan bisa menggunakan berbagai jenis bahan bakar. Contohnya gas, minyak. Bisa portable atau dipindah-pindahkan maupun menetap. Bisa digunakan untuk logam fero maupun non fero. Jadi tungku ini sangat sederhana. Sangat sederhana. Ada crucible gas, bahan api yang digunakan sebagai sumber panas. Ini pembakarannya luar. Jadi dia kalau membakar luar itu lebih cepat kering karena dia ada ini. Dan ini tuh ada di luar. Sedangkan yang tadi itu beradanya di dalam sini atau di pinggir tungku. Jadi ini termasuk pengecoran paling cepat kering. Bisa dilihat di sini. Ini adalah tungkunya. Ini adalah material dan ini adalah suhu panas. Nah, ini adalah contoh dari tungku crucible. Ini emang dibilang sederhana karena bisa dilihat langsung daripada yang pembakaran yang tadi kan harus pembakaran tadi itu ada pendinginnya, ada. Sedangkan yang ini dia itu pendinginannya di luar. Jadi setelah pengecoran itu kita panaskan, terus dia langsung kita keluarkan. Ya seperti praktek nanti kita praktekkan. Selanjutnya itu tungku pola. Terdiri dari saluran atau bejana baja vertikal yang dilapisi batu bahan api. Dapat beroperasi secara kontinu dengan laju peleburan tinggi. Kapasitas produksi logam cair sangat besar. Jadi di sini dia itu dilapisi api modelan begini. Jadi apinya itu yang besar ini dihasilkan pemanasan di bawah laju
bawah laju tinggi biasanya ini digunakan oleh pabrik besar. Karena kenapa digunakan pabrik besar? Jadi pengecoran ini nih tipe pengecoran yang sangat besar. Misalnya kayak kita ngecornya ini besi kan yang tinggi. Jadi kita menggunakan pengecoran kupa karena dia paling pengecoran itu yang muatannya paling banyak, sama juga bisa dilakukan dengan banyak produk. Ini adalah contoh tungku kopula. Materinya sampai sini, ada yang ingin bertanya? Silakan. Apa keuntungan utama dari penggunaan pengecoran permanen dalam proses manufaktur? Pengecoran permanen, Iya. dia itu lebih efisien dibandingkan dengan sekali pakai. Kalau sekali pakai kan dia cuma bisa sekali, terus harus buat rombak lagi, buat ulang lagi kan. Nah kalau permanen ini dia tuh lebih efisien, terus produksinya tuh bisa massal. Jadi kita habis pengecoran nih yang ini, terus kering kita pakai lagi gitu, jadi dia bisa massal. Ada yang lain? Ya silakan. Mengapa pengecoran permanen ini sering digunakan dalam industri otomotif, Bu? Oh, dia kenapa sering dipakai dalam dunia otomotif? Itu karena kemampuannya dalam mencetak komponen. Jadi dalam logam tuh geometriknya tuh tinggi seperti blok, mesin, dan komponen transmisi dengan presisi yang tinggi dan biaya produksinya yang relatif rendah. Makanya dia dipakai di industri otomotif. Sekarang saya yang bakal nanya sama kalian. Tadi udah dilihat kan videonya? Apa sih fungsi dari tungkut yang saya jelaskan tadi? Ada yang bisa jawab? Silakan. Fungsi utama tungku pengecoran adalah mencairkan logam cair, membentuk cetakan, dan membentuk produk logam yang sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Iya. Jadi dia bisa mencetak berbagai produk. Iya. Yang kedua nih, bagaimana sih proses dari pengecoran? Ada yang tahu? Ya silakan saja. Tekniknya menggunakan cetakan untuk membentuk logam cair menjadi produk yang sesuai dengan kebutuhannya, Bu. Sesuai dengan Kebutuhan. kebutuhan. Ini pertanyaan terakhir nih. Bahan yang digunakan dalam cetakan tungku pengecoran